صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Divisi Infanteri Dua Besar Mayor Jenderal Susilo
yang insya Allah merupakan betapa kita mohon. Kalau kita jadi tak kemudian IRD 2 Koster Bapak Brigadier Jenderal TNI Tindakan yang juga akan kita para ini, para pejabat lingkungan Koster disiasi kemudahan dan semuanya yang bergabungkan cita-cita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kami hormati yang kemuliaan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayugo. Beliau adalah mantan rektor UI 4 periode. Tak pernah ada insyaallah alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah tahun ini baru berusia 74 tahun. Sehingga kalau misalnya nanti 100 masih kurang 26 tahun Profesor. Mudah-mudahan banyak umur. Kemudian beliau senantiasa bersama kita. Habib Abdul Rahman Barakah yang mudah-mudahan beliau adalah sebagai anak cucu dari diri kita dan besar dari Muhammad SAW. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Orang tua kita, sesepuh kita, dan alhamdulillah Bapak memang ini majelis taklim baru berjalan 17 tahun alhamdulillah. Dipotong corona. Alhamdulillah. Karena niat baiknya semangatnya apa aja lagi. Orang tua kita, guru kita, panutan kita, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Solihin yang senantiasa insya Allah berjalan sekian tahun beliau senantiasa bersama-sama kita. Usianya baru 80 tahunan. Mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Sohibul Majelis Taklim Rawdatul Muttaqin Abah Haji Muhammad Radio, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan tambah umur dalam keadaan sehat dan afiat, senantiasa setia mendampingi kita majelis taklim yang seperti ini. Alhamdulillah. Dan luar biasa pada malam hari ini Bapak Panglima Divisi Infanteri Kostrad bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan akan membawa berkah untuk beliaunya dan kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, hadirin hadirat sekalian, atau bapak-bapak pejabat TNI maupun Polri yang insya Allah juga sedianya mungkin walaupun terlambat, Bapak Bupati Malang mungkin insya Allah hadir insya Allah. Mudah-mudahan beliau juga bisa berkenan hadir bersama-sama kita di tempat ini. Rangkaian acara pada malam hari ini insya Allah yaitu acara tasyakuran keberangkatan umroh dan turunnya terbit izin dari operasional umroh dan haji khusus PT Lentera Roda Semesta dari Kemendagri yang kita bersama-sama dengan Abah Haji Abdul beserta rombongannya yang umroh yang insya Allah yang akan berangkat pada tanggal 4 November insya Allah 64 orang. Mudah-mudahan niat beliau bersama rombongan keberangkatannya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya mudah-mudahan dengan niat baik, dengan itikat baik dan beliau dan rombongan mudah-mudahan juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semata-mata karunia rahmat taufik dan hidayahnya kita semuanya dipertemukan, dipermudah langkah kaki kita untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka yaitu mengikuti kegiatan rutin majelis taklim di tempat ini yang mudah-mudahan sampai kapanpun siapapun yang menjadi nahkoda majelis taklim ini senantiasa berjalan dengan baik atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita semuanya berharap syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rangkaian acara yang pertama adalah pamitan sekalian atas nama tuan rumah di majelis taklim ini
yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Abah Haji Radius. Sekalian untuk persiapan beliau pamit untuk melaksanakan berangkat umroh. Kepada Abah Haji Radius dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat amma ba'du hadratil mukarramin, para wali, para ulama, para masyayikh, para habaib yang satuhu kita hormati. Yang terhormat Bapak Panglima Divisi 2 Kostrad Singosari, ahlan wa sahlan, Assalamualaikum. Bapak Mayor Jenderal Susilo, Masya Allah, istiqomah beliaunya ngaji. Beliaunya dulu dan kini Mahabu, jadi tidak asing. Juga sahabat saya sejak dulu, beliaunya istiqomah. Kemarin saya mau ngadep sana dengan Pak Profesor, beliaunya bilang jangan, nanti suruh adab katanya. Masya Allah, saya aja yang mendahului ke sana. Alhamdulillah, beliaunya berkenan saya ajak ngaji. Alhamdulillah. Mungkin istiqomah. Boten kesupen ayahanda Profesor Dr. Imam Suprayogo, guru besar UIN yang juga tadi disebutkan dulu mantan rektor UIN 4 periode, bahkan mau diminta sama Menteri Agama untuk 5 periode Bapak Jenderal. Tapi beliaunya agak sudah sepuh, akhirnya minta diganti. Jadi Masya Allah, hebat ya, luar biasa. Dunia sudah mengatakan UIN semuanya itu Bapak berkah. Beliaunya lobby-lobby ke Jazirah Arab, dibiarkan sekian triliun. Alhamdulillah, Masya Allah. Boten kesupen Bapak Ir Divisi 2 Infanteri Kostrad ingkang kawula mulyakaken, Habib Abdurrahman Barobah, guru kita ingkang satuhu saya hormati, Romo Kiai Haji Solihin, guru kita yang istiqomah ini Bapak Jenderal selalu membawakan doa kita mulai dari berdirinya 2006. Kala itu Bapak Wakasat, Bapak Heri Cahyana juga mantan Kostrad yang berkenan meresmikan. Ini dulu Pak Panglima, Pak Dandan Jawa Timur dan di sini Masya Allah. Juga beliau yang minta. Alhamdulillah. Dumateng yang terhormat juga para asisten yang tidak saya sebut satu persatu yang jelas di sini. Yang saya kenal Bapak Asintel ini, Masya Allah, ketemu di Semarang katakan itu. Juga Pak Aspes, Pak Asop, dan Pak asisten yang lainnya tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat Habib Taufik dari Singosari dan Gusti yang mewakili yang saya hormati Bapak Dantohan dan Tuan Guru Bapak Wadan Tuhan. Izin ada nih Bapak Dantohan. Oh siap. Kalam Janteng atau sekarang jadi Kapolsek yang mewakili yang saya hormati Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Terakhir yang saya hormati jamaah umroh Rawdatul Muttaqin yang tergabung dengan PT Lentera Rawdah Sumatera. Tapi karena rumahnya di Gampingan mungkin masih di perjalanan. Sebetulnya tadi yang menggamik, yang pamitan itu Romo Kiai Haji Robihi, tapi karena beliau belum hadir, terpaksa saya wakili Bapak Jenderal izin.
Pertama-tama monggo-monggo muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah ingkang punika tansah bagi rahmat lan nikmat dumateng kula panjenengan sedaya sehingga saged hadir dalam rangka memenuhi undangan kami yang pertama pemberangkatan umroh tanggal 4 November 2024 2 bis karena jumlahnya 64. Yang kedua mensyukuri nikmat Allah dengan turunnya sket dari Kementerian Agama RI PT Lentera Raudhah Semesta, yaitu yang membidangi haji khusus dan umroh. Alhamdulillah. Jenengan doakan Ibu. Saya beserta owner teman saya sudah sepakat hasilnya semua dikembalikan ke jamaah insya Allah. Alhamdulillah. Kalau mungkin dulu tahun-tahun kemarin 2, mungkin insya Allah tahun depan 4 insya Allah. Biar dibagian semua ya, biar cepat semua dapat umrah insya Allah. Sholawat salam mugi kunjung dumateng dalam junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa salah suci penutup para nabi serta imamnya para rasul, pembawa dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh rahmat dan terang ini. Bapak Ibu, saya tidak banyak. Yang pertama yaitu mewakili jamaah PT Lentera Raudhah Semesta yang insya Allah akan berangkat tanggal 4 November 2024 berangkat dari Bandara Surabaya Juanda insya Allah pukul 11.35 take off, kemudian langsung direct Madinah. Jadi kita langsung turun di Bandara King Abdul Aziz Muhammad Madinah. Alhamdulillah. Kemudian karena ini beliaunya yang minta bintang 5, ya bintang 5 semua insya Allah. Yang kedua yaitu mensyukuri tadi nikmat Allah ya, sampai tunakno semoga tetap berkibar dan mengindonesia. Allahumma amin. Harapan teman saya selama ada provinsi di tanah air Indonesia ada PT Lentera Raudhah Semesta. Allahumma amin. Bapak Ibu, dan juga saya laporkan ke Bapak Panglima Divisi, sudah jadi tradisi Bapak kalau kita mengadakan umroh pasti ada tasyukuran. Hanya bulan kemarin itu banyak yang di Jawa Tengah, syukurannya di Jawa Tengah. Kalau sekarang jamaahnya banyak di Malang, syukurannya banyak di Malang. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, kenapa kok selalu kita mengadakan syukuran ketika kita berangkat umroh? Tak lain adalah, mohon maaf ini 5 menit saja saya akan menukil dari beliaunya Syekh Nawawi Al-Badani. Di dalam manasik hajinya, Syekh Nawawi Al-Badani ketika mau berangkat haji mengadakan syukuran pada itu. Beliaunya mengundang sanak famili, ada tolak, jamaah diundang semua, alim ulama, para pejabat dihadirkan semua. Seraya untuk apa? Pamitan agar supaya didoakan perjalanan beliau diberi keselamatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan haji wal umroh dengan sempurna. Setelah itu tret kemudian sampai di Mekah. Saya jujur aja nih, biar simpulkan namanya. Di dalam melaksanakan hajinya, karena haji itu capek Bapak Ibu, sama dengan nanti umroh itu ibadah yang paling capek itu ya haji wal umroh itu, ibadah itu. Setelah wukuf di Arafah sehari beliaunya ke Musdalifah. Di dalam hajinya di Musdalifah beliaunya tertidur Bapak Ibu. Di dalam tidurnya beliaunya didatangi malaikat bermimpi Bapak Ibu.
Apa mimpinya? Di dalam mimpinya didatangi malaikat dan mengatakan, saya dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hei Imam Nawawi, di dalam tahun ini 6.000 jamaah haji yang diterima haji mabrurnya hanya 60 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Syekh Nawawi seorang waliullah, alim alama. Kemudian berpikir, Masya Allah, kalau 60 orang saja diterima haji mabrurnya, bagaimana nasib saya? Akhirnya beliaunya bersujud, menangis dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya dari jamaah haji ini 6.000 orang yang diterima hanya 60 orang saja, saya mohon diri saya, Syekh Nawawi Al-Badani, diterima haji mabrur. Alhamdulillah. Betul Bapak Ibu, di dalam sujud doa dan tangisnya beliaunya tertidur kembali. Sujud sambil tidur Bapak Ibu, saking capeknya. Karena ini yang mimpi wali Bapak Ibu berseri. Nah, kalau mungkin mari mimpi tawaf, besok mimpi tengah. Naudzubillahin, itu beda. Apa yang terjadi? Ketika beliau sujud, tangis dan berdoa, tidur kembali, didatangi malaikat kembali, memberi kabar, Syekh Nawawi Al-Badani, berkat sujud, tangis dan doamu dari 60 orang tadi yang hajinya mabrur, dikasih syafaat setiap jamaah mensyafaati 100 orang, 6.000 menjadi haji yang mabrur semua. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, jamaah itu adalah rahmat. Ya, bolak-balik oleh para ulama, jangan sampai panjenengan sholat pun sendiri, selalu berjamaah. Maka sampai sekarang pun semua orang haji maupun umrah selalu dikatakan jamaah umrah. Ya, selalu dikatakan jamaah. Jadi berjamaah, karena jamaah itu rahmat. Alhamdulillah. Terakhir, kemudian setelah kembali ke tanah air, Syekh Imam Nawawi Al-Badani ini masih mengundang lagi sanak famili, haditoran, para alim ulama, kiai, saudara dekat, diundang kembali untuk syukuran. Pas hari ke-41, datang semua hadir. Di dalam acara seremonial terakhir, ada sanak famili yang rodo alim tanya, Syekh Nawawi Al-Badani, ada apa gerangan? Kalau dulu panjenengan 40 hari yang lalu keberangkatannya haji, minta doa karena biar selamat, biar sehat, biar diberi kemakmuran di dalam hajinya. Tapi sekarang kan sudah kelihatan wajah Syekh Nawawi Al-Badani berseri-seri, Masya Allah, tutur katanya baik, gitu kan gitu. Kalau haji mabrur, umrah mabrur itu kan ada kelainannya, beda. Wajahnya berseri-seri, tutur katanya halus, enak, Masya Allah, tutur kasarnya luar biasa, gerak-geriknya Masya Allah. Jadi para jamaah itu bertanya-tanya, ada apa gerangan? Begini loh, ketika saya pulang haji itu saya diikuti 40 malaikat. Setiap hari pulang satu, seminggu berarti sudah 7 bulan. 40 hari terakhir sudah tidak ada malaikat rahmat khusus haji dan umrah yang melewati saya, sudah pulang semua. Untuk itu hari ke-41 ini mengadakan tasyukuran kembali agar supaya kemabruran haji saya ini selalu terjaga berkah doa panjenengan sendiri. Alhamdulillah. Motivasi sebelum inilah yang membuat saya beserta jamaah umrah selalu saya ajak untuk tasyukuran. Semoga dengan adanya tasyukuran ini menjadikan kita sehat walafiat, diberi panjang umur, sampai sana nanti semua gembira,
semua senang bisa ketemu Kanjeng Rasul dengan tulus ikhlas dan diberi predikat umroh yang mabrur. Alhamdulillah, Allahumma amin. Ini mohon maaf hanya sekedar motivasi dan kenapa alasan ini saya berikan dan kenapa para jamaah akan selalu berduyun-duyun untuk menziarahi orang yang haji atau ternyata demikian. Jangankan 40 malaikat, satu malaikat ikut mengamini doa panjenengan pasti mustajabah insya Allah. Allahumma amin. Terakhir, apabila ada tutur kata sholat nikah yang kurang berkenan, juga penyambutan tamu mulai dari awal hingga akhir, serta tempat panggungan yang sangat sederhana, Allah sebagai khotibul majelis mengunjungi samudra dengan panam sami. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan yang ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Bupati Malang, mudah-mudahan senantiasa sehat. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh tamu jamaah istimewa kita. Teriring doa yaitu mudah-mudahan senantiasa lancar karirnya komandan, memberikan motivasi kepada kami yang akan disampaikan oleh beliau Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat kepada Mayor Jenderal TNI Susilo. Dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ibu-ibu, mohon maaf, putranya berdiri di atas tidak sopan. Gak apa-apa ibu, khususnya ibu-ibu. Ini ibu saya memberanikan diri di ketinggian ini. Apunten pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami muliakan, mohon maaf, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahid MA. Mungkin Bapak lupa dengan saya, tapi alhamdulillah. Betul. Jadi beliau ini Bapak tadi, saya lama di sini Bapak. Salam hormat kami beliau tadi. Jadi saya dengan beliau Pak Imam ini ya orang tua saya itu, Bapak sekalian. Nanti akan saya cerita sedikit Bapak. Jadi Pak Imam ini mungkin dengan saya beliau lupa, tapi saya tidak akan lupa. Nanti akan saya ceritakan. Dan wabil khusus Haji Muhammad Radian Sobri Bahid. Beliau ini contoh tauladan prajurit TNI yang diberikan suatu nikmat rahmat oleh Allah, tapi tidak pernah lupa bahwa TNI dan rakyat itu tidak bisa dipisahkan. Tepuk tangan untuk beliau. Mohon maaf, saya bersama rombongan pasukan ya, saya hadirkan di sini ada Dirdim, tadi sudah disebutkan oleh Sobri Bahid, Haji Radio, ya. Dan di sini hadir Pak Puji Bupati. Mungkin kalau saya tidak kenal, mungkin nanti akan kita ingatkan sedikit-sedikit.
mungkin dulu pernah ketemu. Dan di sini hadir ada para habaib kiai dan para prajurit, rekan-rekan sekalian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan wabil khusus ini ahli surga, para ibu-ibu sekalian, selamat malam ibu-ibu. Jadi izin, saya boleh bintang 2, saya boleh jadi jenderal, tapi di dunia ini tidak ada yang saya takuti, izin, mohon maaf. Hanya 2 orang yang saya takuti dan saya hormati. Itu pun dua-duanya perempuan. Satu ibu saya yang melahirkan saya. Ini dicatat ini ya. Nah, ini para kolonel-kolonel prajurit khususnya. Perempuan pertama itu ibu saya, emak saya, mbok saya, yang melahirkan saya, dan alhamdulillah sampai hari ini ibu saya, emak saya nggak tahu pangkat saya itu apa, taunya bintang. Karena doanya seorang ibu tidak ada yang bisa menghalangi, membantai, langsung tembus tenaganya. Yang kedua yaitu istri. Loh, kok bapak juga takut istri? Bukan istrinya yang kita takuti, tapi anak-anaknya. Dan alhamdulillah ya, saya sekalian memperkenalkan, mungkin ada beberapa yang belum pernah kenal. Saya berkeluarga, alhamdulillah saya punya putra atau putri 3. Yang pertama perempuan, dulu sekolah di MTSN di MIN depan Mantos, lulus, kuliah ngambil psikologi, lulus. Yang kedua laki-laki, sempat di MIN Mantos, saya pindah ke Jakarta, alhamdulillah begitu kelas 6 SD langsung minta dipondokkan. Sampai hari ini kelas 3 SMA mondok di Darul Quran di Tangerang. Karena bapaknya tentara, minimal anaknya ya. Dan yang ketiga lahir di Jambung di Malang. Sekarang sudah kelas 2 SMP, lulus SD, ikut pondok juga. Jadi ini diri saya, dan malam hari ini mohon maaf Haji Radi beserta di sini para jemaah. Tadi ada sedikit sangat menarik dan saya banyak belajar, insya Allah. Yang disampaikan Haji tadi, tasyakuran keberangkatan umroh. Bersyukur yang sudah berangkat. Belum tentu yang disampaikan di depan ibu-ibu ini, ya bu, ini kolonel tidak semua orang bisa berangkat haji atau umroh. Karena haji umroh itu panggilan. Makanya ada kalimat talbiyahnya itu kan, labbaika Allahumma labbaik. Betul, Gus? Labbaik, betul? Betul ya? Yang artinya aku datang menikmati ilmu, aku datang menikmati ilmu ya Allah. Jadi tidak semua bersyukur sekali. Saya cerita sedikit. Saya yang berdiri di sini pernah merasakan bagaimana bisa berangkat, dan secara nalar tidak mungkin, tapi indah Allah. 2016 saya dan Indah 4, dan ini yang dilakukan Haji Radi. Saat itu saya berikan ceramah pengarang di SMK. Ada beberapa anak yatim, saya minta 1 orang itu yatim piatu. Saya ingin berangkatkan haji ibu, ingin berangkatkan ibu saya haji, 4 tahun nggak berangkat. Saya belajar dari beliau, karena dulu saya 2011-2012 saya dandim Kabupaten Malang, Bapak Ibu. Zaman Pak Bupati Pak Rendra Krisna, Wali Kota Batu Pak Edi Mumpoko. Dan saya Umar Kodim selalu ada waktu saya silaturahmi ke pesantren, salah satu adalah di sini. Mungkin ibu-ibu yang duduk pernah ketemu saya. Di situlah saya belajar, karena beliau ahli sedekah. Saya setiap di satu tempat ditempatkan selalu saya menyayangi bagaimana anak-anak yatim. 2016 saya ngasih pengarang SMK Sri Semarang. Ada salah satu anak yatim aja, ditinggal bapaknya dalam kandungan. Setelah 2 tahun melahirkan, ibunya meninggal, tinggal neneknya. Itu ada YouTube, saya ada YouTube yang bercerita dari sosial silakan. Itu bukan cerita sombong ya, tapi bagaimana hebatnya sedekah. Saat kasih pengarang saya tanya, adik tinggal sama siapa? Sama nenek. Nenekmu apa? Jualan. Saya sudah 4 tahun memberangkatkan ibu saya haji, belum berangkat. Saya dapat bonus, habis ngajar tak kasihkan. Ini untuk biaya untuk bantu nenekmu, tapi doakan ibu saya bisa berangkat haji. Selesai jam 11, saya pulang ke Magelang,
11.15 saya ditelepon dari Disbintara, ditanya mayologis mas, bang abang habis apa? Enggak, abang habis apa? Jujur, saya ngasih pengarahan, ada rezeki saya kasihkan. Nangis, bapak bulan depan ibu abang berangkat haji. Ini hebatnya sedekah Pak. Kok saya berani, saya belajar dari beliau. Belum ada kuncinya orang sedekah itu miskin. Kalau orang kaya raya banyak jatuh miskin, tapi semakin banyak memberi, contohnya di belakang saya ini, betul nggak ibu? Betul? Ya tepuk tangan untuk beliaunya ini ya. Dan ibu saya bingung, bahasa Arab tidak bisa, bahasa Indonesia tidak, berangkat haji sendirian, tinggal 1 bulan. Ini ya para tentara ya. Jangan usah divideoin mas ya, nanti jadi tidak enak, nanti salah paham Pak. Ini ada adik-adik saya khususnya TNI, jangan ragu. 1 bulan ibu saya berangkat, ibu saya bingung ibu-ibu, bahasa Indonesia bukan sakit. Ibu saya SD bukan lulus, tapi jualan ke pasar karena halal. Saya dulu sebelum jalan masuk tentara bantu ibu jualan di pasar, jadi apa? Berambang 1 kilo, ya kan? Beras kan itu kan kadang-kadang ada apa itu timbangan yang macam-macam itu, saya tahu itu. Oh dikurangi, jangan tuh, benar ya dulu ada itu kan. Nah, ibu saya bingung, 1 bulan berangkat sendirian. Ternyata 1 minggu lagi dari Bismillah telepon lagi, bang, abang dengan mbak dapat tiket minggu depan berangkat haji. Saya kaget, terus udah Bismillah. Saya telepon ibu saya, bu, saya bisa berangkat. Ibu saya nangis, karena tiap kali saya doain kamu, semoga berangkat. Nah ini saya cerita sedikit, itulah hebatnya sedekah. Jadi mari kita sama-sama, jangan setelah kaya baru sedekah, bersedekahlah sampai kita kaya. Betul? Nah, ini kita mari sama-sama, saya sudah lakukan, dan dari itulah alhamdulillah 2 minggu yang lalu pangkat saya jadi bintang 2 karena doa dari saudara saya, abang saya ya. Haji Radio beserta mungkin ibu-ibu yang tidak pernah tahu saya. Betul Haji ya? Dan saya bicara ini demi Allah, demi Tuhan, ini dah kalimat yang sangat tinggi. 4 hari yang lalu saya ingin telepon sama beliau, cuma saya bingung, Haji ingat. Tapi karena niat yang baik, Allah tembuskan. Malam-malam beliau telepon, Bapak di mana gitu ya? Ji, doanya dikabulkan oleh jamaahnya ya, yang sekarang majelis taklim Rondotul Muttaqin. Ji, saudaranya Haji kembali ke Malang jadi Pangdip 2. Belum bilang, yaudah saya silaturahmi sama profesor. Jangan, pangkat jabatan ada batasnya, tapi silaturahmi kita harus lihat mana yang tua mana yang muda. Saya yang datang hari ini akan datang saya, alhamdulillah malam hari bisa datang walaupun agak terlambat. Makasih ya. Nah itulah malam hari ini yang berdiri di sini bukan siapa-siapa ibu-ibu kalau punya putra yang sekarang bandel nakal jangan dipukul bu. Saya dulu bukan bandel lagi bu, tapi ibu saya itu sayang sama saya. Bapak saya keras dalam arti suruh untuk ngaji dan ngaji. Nah ini yang adik-adik pada kata senyumnya deh ya. Nah nggak apa-apa, nakalmu masa lalu saya. Saya sampai dibuat YouTube 2020 pada saat Brigjen TNI Susilo. Saya tidak berpikir sampai ke situ. Banyak semuanya pimpinan ditanya. Dulu saya waktu SMA ngaji radio kenal. Nah, ada daerah Lasem di Nanggung itu. Biasa bu, nyuci truk, kernet sudah kulakukan. Apakah itu kerjaan hina? Tidak. Tukang parkir hina? Tidak. Hanya itu proses. Sehingga saya sama Tuhan diberikan seperti ini. Insya Allah saya akan ingat masa lalu saya, dan saya bisa seperti ini karena teman saya, saudara saya, dan keluarga saya, serta para anak-anak yatim yang selama ini mendoakan kita. Itu ya. Terima kasih Haji. Saya bukan tausiah, hanya menceritakan pengalaman saya. Karena kata kiai saya, guru saya, kita manusia sehebat apapun akan kita tinggalkan. Pangkat, jabatan, rumah, istri kita tinggalkan. Tapi ada 3 hal yang insya Allah menemani sampai kita di akhirat. Yang pertama, nanti akan kita dengarkan tausiah dari Habib atau Profesor adalah ilmu yang bermanfaat. Betul?
Yang kedua, para ahli sedekah. Malam hari ini haji dengan kesempatan. Yakin doakan haji sehat, betul? Doakan haji semakin banyak rezekinya, benar? Insya Allah dengan banyak bersedekah maka rezeki akan bertambah. Dan yang terakhir, di depan saya ini masih muda, jangan lupa ada waktu adik-adik doa anak soleh, doakan terus. Ingat, surga ada di telapak kaki ibu. Bayangkan bagaimana ibadah seorang ibu. Surga aja di telapak kakinya. Pertanyaannya, pernah adik-adik yang sekarang ini mencari surga itu mencuci, membersihkan? Berat, walaupun ringan karena adalah hati. Itu dari saya. Terima kasih. Malam hari ini mungkin saya nggak bisa lama-lama. Setelah nanti ini monggo dilanjutkan dan karena waktu ya kami ada kegiatan juga. Malam hari ini kami sangat senang dengan mungkin kekurangan dan keterbatasan kami datang ke sini bukan menjadikan hambatan. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak mau silaturahmi, kami standby. Markas kami di Singosari, jajaran kami ada di Banyuwangi, ada di Pasuruan, ada di Malang Raya, itu ada BK termasuk Yontes, ada BMA Hanut, Jawa Tengah ada di Solo, di Purworejo, dan ada di Magelang serta Solotigo. Nah, siapa tahu nanti ibu ada putranya di divisi 2. Monggo kita jalin silaturahmi karena kita TNI ini berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau ada tentara divisi 2 yang nakal itu laporkan. Kalau ada yang mencari jodoh, insya Allah kita terima. Yang penting soleha. Amin. Kita aja. Terima kasih. Mohon maaf ada yang merapas kanan kiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Panglima. Beliau adalah seorang jenderal yang santri yang jenderal. Selanjutnya adalah sambutan dari PLT Bupati Malang kepada beliau Haji Didi Gatot Subroto untuk menyampaikan sambutannya. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senduri kok rupanya dulu jawab. Mas Nur Alam nyanyi bareng Mbak Kiki. Sing jawab sawang tak dungano akeh rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Orang alim, para ulama, para kiai, para asatidz yang kami hormati, kami taati fatwa-fatwanya. Tengah-tengah nikah hadir Romo Yai Solihin, kemudian ada Habib Barokah, kemudian guru kita bersama. Saya menjadi bagian putranya beliau. Waktu jadi mahasiswa itu sayang banget sama saya. Romo Yai Profesor Imam Suprayogo, tentunya mas saya, sahabat saya, Ustadz radio, dan baru ingat siap komandan siap salah Pak Susilo, pernah dulu Nusewu Pak Jenderal Ngapunten, tentunya Pak Kadip dan jajaran dari Kostrat dibawa semuanya. Saya ingat waktu panjenengan dan game di Malang pernah AMD di Singosari, kebetulan di desa saya dulu. Izin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita bisa memenuhi undangan Bapak Ustadz Radio dalam rangka yaitu tasakuran keberangkatan umroh yang sekaligus tasakuran beliau dalam bentuk yaitu terbitnya izin operasional lembaga umroh dan hajinya. Mudah-mudahan kita doakan dengan lengkapnya izin
travel yang dimiliki oleh Bapak Haji Radio, Pak Ustadz Radio, bisa memfasilitasi, bisa menjembatani seluruh jemaah yang hari ini tergabung pada majelis taklim Rodatul Mutakin. Amin. Lek arep berangkat haji, berangkat umroh, gak usah noleh ngalor ngidul. Nun sewu kalih ngaos rutin wonten niki mangke saged nderek dateng Bapak Radio, Bapak Ustadz Radio itu pertama. Nomor kaping kaliye sholawat salam teratur kunjuk dumateng Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dunia wal akhirah melalui din Islamnya. Amin. Pak Radio, Pak Jenderal, para yai, Pak Kasdim ya bukan ya, apa sih? Irdit, Bapak Irdit, izin luar biasa apa yang hari ini sudah disampaikan oleh beliaunya, oleh Bapak Maijen Susilo. Tadi beliau menyampaikan, memberikan wejangan-wejangan, memberikan tausiah terhadap sebuah proses kehidupan. Tapi saya mengatur datang ibu-ibu, rata-rata pangapunten yang hijau-hijau ini, apalagi yang sudah dibuka-buka begini, rata-rata biasanya pancen nakal. Lek gak nakal gawani gelut, gak dadi tentara. Kalau dari Jawa Pak, nakal-nakal kalau nggak berani, kelahi, nggak bisa jadi tentara. Tetapi kenakalan itu terarah, dibarengi seperti diaturkan oleh Bapak Jenderal Susilo, doa dari diri sendiri dan doa saking yang sembuh. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, secara khusus hari ini pemerintah Kabupaten Malang ada fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan, yaitu Sekolah Menengah Nusantara Taruna, SMA Nusantara Taruna. Panggone nonggone pagar. Tepuk tangan dong. Para jamaah menceku mbah-mbah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini kagungan putra putri SMP yang sudah kelas 2, dikandani, dielingne. Pertama kudu pinter, nomor loro fisiknya kudu sehat. Tujuannya untuk apa? Biar bisa berkompetisi masuk di SMA Nusantara atau SMA Taruna, di mana SMA Taruna ini satu di antara 2 yang ada di Magelang. Nah, Malang menjadi pilihan dari Kementerian Pertahanan. Maka mangkele pun mantun lulus SMP klebutan gone SMA Taruna, nggih, lek wis lulus besar kemungkinan 30 sampai 50% sewu biasane niku ketrima tenggene akabri, bisa akabri darat, bisa akabri laut, polisi maupun udara. Pengen napa mboten putra-putrane dadi jenderal? Sing mburi pengen napa mboten? Kalau pengen, ayo monggo sing diaturaken kalih Pak Jenderal Susilo dilaksanakan. Wah, insyaallah dengan hadirnya SMA Taruna Nusantara di Kabupaten Malang, nanti banyak jenderal-jenderal yang juga dilahirkan dari Kabupaten Malang. Amin ya robbal. Nomor kalian kalau pesen
tanggal 27 November pemerintah Republik Indonesia akan menyelenggarakan pemilu kada. Ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati, ada pemilihan wali kota. Gak boleh golput, hadir, sukseskan. Panjenengan ada banyak pilihan, sampai naik hati, tetapi jangan sampai tidak hadir, karena itu wujud partisipasi panjenengan di dalam proses demokrasi. Ben gak rugi, pemerintah sudah membiayai mahal-mahal, panjenengan boten nopo memanfaatkan untuk menentukan pilihan pimpinane. Niku nggih Bapak-bapak, tanggal pinten? 27. Yang berikutnya, Pak Ustadz Radio atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, kami mengaturkan ucapan selamat PT Lentera Raudah Semesta hari ini sudah memiliki izin lengkap. Besar harapan kami PT Lentera tentunya nanti terus berkembang, bisa memberikan fasilitas, bisa memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita semuanya seperti yang diaturkan oleh Bapak Pangdim yang hari ini mendapatkan panggilan tidak perlu kemana-mana, cukup melalui majelis taklim Rodotul Mutakin, panjenengan cekap KTP, lain-lain yang nanti bisa dibantu oleh beliaunya. Syukur napa sakmene kathah ngoten nggih, sakmene kathah alon-alon napa Bu sing sering kali dilakukan nyelengi carane arisan. Nah, maka kalau katakanlah jamaah ini ada 500, umpama arisane nun sewu sakulan pisan, nopo 1.000, nopo 50.000, dihitung jumlahnya, katakanlah dengan biaya 40 juta umpamanya, maka dihitung secara bersama-sama sehingga nanti berangkatnya bisa bergiliran, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, keinginan kita sambil mempersiapkan diri, sambil menunggu giliran. Tentunya di sana pada saat panjenengan derek arisan itu pun nun sewu itu menjadi bagian hasrat. Krono hasrat artinya kepanggil berarti wis duitnya. Gila betul? Coba itu dilaksanakan. Fasilitasinya sampun tersediakan melalui Bapak Ustadz Radio. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, nanti kula ngendikan terus kata sedomongnya boten sios pakai ucap Prof Imam badhe matur. Izin sekaligus Pak Pandim, saya ini masih punya tugas. Biasanya tugas kami itu dibagi dua. Pak Bupati, saya katakanlah ada 10 kegiatan dibagi dua, 6, 4 atau 5. Hari ini kami menjadi BLT, 11 tugas hari ini harus terselesaikan. Maka izin Ustadz Radio, Pak Pandim, mohon maaf, para petinggi Pandim, Kostrad 2, saya izin, sebentar lagi saya mohon diri, gandeng saya harus ke Sumber Panjiwetan. Saya harus ke Sumber Panjiwetan dalam kegiatan yang sama. Kiranya demikian yang bisa kami aturkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan bersama-sama, utamanya Bapak Ustadz Radio sehat, panjang umur, sehingga majelis ini bisa difasilitasi terus, amin. Yang paling utama, beliau bisa membantu memfasilitasi keberangkatan umroh haji, tidak saja pada jamaahnya, tetapi pada warga masyarakat Malang Raya. Amin. Demikian engkang saged kawaturaken pangapunten ingkang agung, matur sembah nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah sambutan dari PLT Bupati Malang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang terakhir adalah mautul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Yang saya hormati tuan rumah Abah Radio sama ibu keluarga, yang saya hormati Pak Jenderal Mayor Jenderal Susilo yang kebetulan berdinas di Malang lagi, para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minat duluman ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya tadi lupa menyebut Kiai Rofi'i yang baru lalu sama Pak kami Tua dari Kampungan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini kita datang di sini diundang oleh Abah Radio untuk satu syukuran pemberangkatan umroh beliau bersama seluruh jamaah. Kita berdoa mudah-mudahan jamaah umroh yang dipimpin oleh Yai Rofi'i dan Abah Radio bisa berjalan lancar dari berangkatnya kegiatan ibadah di sana bisa dijalankan secara khusyuk, lalu kembali dalam keadaan sehat mendapatkan umroh yang mabrur. Yang kedua, kita diundang ke sini untuk syukuran atas turunnya surat izin penyelenggaraan umroh dan haji khusus PT Lentera Raudhah Semesta. Kita berdoa semuanya mudah-mudahan PT yang dikelola, yang dipimpin oleh Abah Radio ini bisa terus berkembang maju, memberikan manfaat kepada banyak orang dan selalu mendatangkan berkah. Yang ketiga, kita bahagia sekali di malam hari ini yang tidak biasa dihadiri oleh Pak Jenderal, Pak Mayor Jenderal Susilo dan semua staf prajurit. Kita senang sekali, apalagi beliau tadi menyampaikan bahwa yang saya terharu itu ibunya katanya bukan
bupati, wali kota, dan juga menteri jualan di pasar. Orang jualan di pasar ternyata putranya jadi jenderal. Ini luar biasa doa ibu. Saya itu terharu itu mendengarkan. Lagi pula yang saya lalu tersentak, Pak Jenderal ternyata putranya lalu disekolahkan di pesantren, di madrasah, di pesantren. Luar biasa, beliau paham betul tentang kehidupan ini, bahwa kehidupan ini tidak cukup sebetulnya berbekalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi harus didasari oleh agama. Karena itulah putra beliau tadi semua disekolahkan di sekolah agama dan juga dipondokkan pesantren. Kalau Pak Jenderal sudah memberikan contoh, bukan hanya sekedar disampaikan pakai lisan, tetapi contoh bahwa beliau mengatakan agama penting, ditunjukkan dengan putra putrinya disekolahkan di pesantren Darul Quran. Inilah luar biasa. Karena itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ajak berdoa. Ayolah kita doakan, mudah-mudahan Bapak Mayor Jenderal Susilo ini selalu dikasihi dan disayang oleh Allah. Mudah-mudahan beliau itu selalu dikaruniai sifat-sifat mulia sebagaimana sifat Rasulullah, ialah siddiq, amanah, tabligh, dan patonah, sehingga beliau ini bisa memimpin bangsa ini sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya, karena ini sudah agak malam, maka saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan umroh ini, terkait dengan haji. Sebetulnya umroh dan haji itu untuk apa sebetulnya? Tadi beliau Pak Jenderal mengatakan sedemikian penting, menjadi cita-cita kita semua. Sebetulnya untuk apa yang namanya haji dan umroh? Pahala pasti, tetapi sebenarnya umroh dan haji ini adalah untuk melakukan perbaikan. Yang diperbaiki itu apa? Yang diperbaiki adalah yang ada di dalam dada kita ini, yang ada di dalam hati ini, agar kita semua itu bisa menyandang akhlak yang mulia. Ini sebetulnya yang dituju daripada haji dan umroh. Untuk memperbaiki hati ini, kenapa mesti harus haji atau harus umroh? Ibu dan bapak sekalian yang sudah berkali-kali saya sampaikan, kita ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Jasmani yang kelihatan duduk ini, sedangkan ruhani adalah yang ada di dalam tubuh. Nanti malam kita ini tidur. Ketika tidur, jasmani kita masih utuh. Kita masih punya tangan, punya kaki, punya telinga, punya mata, punya mulut, punya otak atau punya pikiran. Tetapi ketika tidur nanti malam itu, semua tidak ada gunanya. Tidak bisa mendengar ketika kita tidur, tidak bisa melihat ketika kita tidur, tidak bisa ngomong ketika kita tidur. Mengapa? Karena ruhani kita ini digenggam oleh Allah. Ruhani kita ini akan digenggam oleh Allah, akan pergi dari tubuh kita ini.
yang punya tubuh ini lalu pergi. Karena itu kalau itu tidak ada roh, maka tubuh ini tidak akan berfungsi apa-apa. Nah, jasmani dan rohani itu punya rumah. Rumah jasmani adalah rumah kita masing-masing. Tetapi selain rumah jasmani harus ada rumah rohani. Kalau rumah jasmani kita buat sendiri-sendiri, tetapi kalau rumah rohani tidak perlu membuat, telah dibuatkan oleh Allah. Diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 96-97 itu, inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin, dan seterusnya, bahwa rumah yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk seluruh umat manusia adalah ibadah yang diberkati. Karena itu umroh ini sesungguhnya, ibu dan bapak sekalian, adalah kita ingin orang umroh dan haji ini adalah orang yang datang ke rumah, datang langsung ke rumah. Rumah apa? Rumah rohani. Orang yang kalau berada di rumah itu selalu tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah menjadi tentram kalau kita ini ada di rumah. Karena itulah ibu dan bapak sekalian yang berkali-kali saya katakan, rumah itu jangan ditinggal. Kalau rumah itu ditinggal, apalagi ketika pergi dari rumah itu tidak pamit, sebutannya jelek, saya bilang. Orang yang meninggalkan rumah tidak pamit itu bernama minggat, bernama gelandangan, bernama babuk, bernama liar. Apa saja yang disebut liar itu selalu membahayakan. Ada kucing liar, ada anjing liar, babi liar, kuda liar, apa saja yang liar. Apalagi yang liar itu manusia. Nanti ngerepoti, membahayakan. Karena itu harus selalu ada di rumah. Rumah jasmani. Rumah itu kalau tidak ditempati malah justru cepat rusak. Kalau itu ditempati malah itu awet. Itu rumah. Rumah jasmani ditempati, rumah rohani ditempati. Kapan menempati rumah rohani? Menempati rumah rohani itu adalah ketika kita sholat. Kita datang ke rumah rohani ketika kita ini umroh dan haji. Umroh dan haji itu datang ke rumah rohani. Orang seluruh dunia ini, yang dari barat daerah Eropa, yang dari utara daerah Rusia, yang timur Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, yang di selatan daerah Yaman, semua 5 kali sehari semalam menghadap ke rumah ini, paling tidak lewat sholat. Karena itu ketika sholat mesti menghadap ke rumah rohani. Dan kalau kita berada di rumah rohani, maka penyakit hati kita ini dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku akan cabut apa yang ada di dalam dada penyakit rohani ini. Di mana mencabutnya? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya ini Ka'bah Masjidil Haram itu ada sungai. Karena itulah diambil berapa saja airnya tidak akan habis-habis. Nah, ketika umroh yang dipimpin oleh Kiai Rofi'i dan Abah Radio itu adalah yang jumlahnya 60 ini dibawa ke rumah rohani.
Disitulah kalau berdoa itu akan dikabulkan. Karena itu tempat itu adalah sangat mulia. Tempat itu disebut ada masjid besar, disebut Masjidil Haram. Masjid adalah tempat sujud, haram adalah mulia, tempat sujud yang mulia. Mengapa di situ disebut tempat sujud yang mulia? Karena ada orang mulia. Orang mulia itu siapa? Orang mulia itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumah ruhani yang mau dilihat oleh jamaah umroh yang sebentar lagi datang berangkat. Yang kedua itu dan Bapak sekalian, kita sekarang ini ada di dunia ini. Seringkali kita bertanya, asal muasal kita ini sebetulnya dari mana? Kita tidak pernah ada yang tahu, tapi kita diberitahu oleh ajaran agama kita ini bahwa kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita itu memang dari Allah, tetapi adalah lewat ibu dan bapak. Itu adalah jasmani. Tetapi ruhani kita ini, ruh kita ini, itu datang dari mana? Itulah langsung dari Allah. Diterangkan di dalam surat As-Sajdah itu dikatakan summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan, kami sempurnakan kejadian ini dengan kami tiupkan ruh. Jadi yang ada di dalam dada ibu-ibu bapak semua ini adalah berasal langsung dari Allah. Roh kita ini adalah dari Allah. Roh inilah sebenarnya kalau kita menyebut dari Allah, dari mana tempat itu? Itulah Baitullah itu. Karena itu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sudah mengenal Masjidil Haram, ibu bapak sudah mengenal ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah tanda, di situ adalah Baitullah, maka kita berasal dari tempat itu. Rohani kita nanti ketika kita pulang ke tempat itu lagi. Begitu tenteramnya ibu dan bapak sekalian. Kalau nanti kita pulang itu tahu jalan menuju pulang, tahu tempat alamat pulang, oleh-oleh untuk pulang cukup, lalu juga tahu siapa yang akan menerima ketika kita itu nanti akan pulang. Juga berkali-kali saya katakan kalau pulangnya tubuh kita ini tidak perlu dipikir. Tubuh kita ini tatkala sudah ditinggal oleh nyawa kita, oleh roh kita ini, maka pasti ada yang antarkan. Tidak hanya diantar tapi juga dipikul, karena itu tidak akan tersesat. Tidak pernah ada tubuh kembali ke kuburan tersesat, tidak ada. Yang kita khawatirkan itu adalah rohani yang pulangnya itu sendiri. Pulangnya gak ada yang antar, sendirian. Maka kita harus tahu jalan menuju pulang, alamat pulang, oleh-oleh ketika kita pulang, lalu juga siapa yang menerima ketika kita nanti akan pulang. Ini penting sekali. Karena itulah maka Bapak yang sehari-hari mengurus umroh, haji sampai lalu terbit surat izin, itu adalah penting sekali. Karena banyak orang tidak tahu tatkala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Itu pulangnya kemana? Pulangnya itu adalah di gambar itu sebetulnya. Itulah gambar Al-Quran. Yang ketiga itu kan Bapak sekalian, kenapa kita ini kok begitu senang? Orang yang pulang umroh, orang yang pulang haji itu selalu kepingin kembali haji lagi, umroh lagi. Mengapa itu hati itu kok lalu menjadi tertarik? Ibu dan bapak sekalian, jawabnya adalah ini, bahwa di situ itu adalah lagi-lagi saya sebut jasmani rohani. Jasmani kita ini asal mulanya adalah dari Nabi Adam. Nabi Adam itulah adalah bapak jasmani kita. Tetapi ruhani kita ini sebetulnya juga punya bapak. Bapak ruhani kita ini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ketika kita umroh, kita haji ke tempat itu, sebetulnya kita sowan bapak kita. Bapak siapa? Adalah bapak keruhani yang menunggu ibu dan bapak sekalian. Untuk beliau menunggu kita semua kapan datangnya untuk diajak kepada keselamatan, ialah surganya Allah. Itulah bapak rohani, itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan ana abul arwah. Muhammad mengatakan ana abul arwah, saya ini adalah bapaknya ruh. Wa Adam abul bashar, bahwa Adam itu adalah bapaknya tubuh kita bapaknya adalah Adam. Karena itulah ibu-ibu, bapak-bapak yang dipimpin oleh Yai Rofi dan juga oleh Abah Radio datang ke sana itu adalah menemui bapak. Bapak siapa? Adalah bapak ruhani. Ketemu bapak ruhani kita. Karena itu jangan sembrono ketika di sana. Kita sowan kepada seseorang yang mulia. Kita itu sering katakan yang maha mulia. Yang maha mulia itu siapa? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang mulia. Yang mulia itu siapa? Yang mulia itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu siapa? Yang dimuliakan itu adalah kita semua. Yang dimuliakan Bapak Jenderal Susilo, yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Yang memuliakan adalah Allah dan Rasul. Yang dimuliakan Abah Radio, yang dimuliakan para prajurit, para ibu-ibu, bapak-bapak, ini sepuh dan semuanya. Nah, inilah ibu dan bapak sekalian pentingnya umroh dan haji. Saya senang sekali terharu apa yang dikatakan oleh Pak Jenderal. Ketika di dunia ini berlapis-lapis, ada rakyat biasa, ada pejabat, ada guru, ada dosen rektor seperti saya, ada Pak Jenderal. Tapi ketika nanti sudah di akhirat nanti, sudah kita kembali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka seperti yang dikatakan Pak Jenderal tadi, semua lakil-lakil tidak kita pakai lagi. Kita ini adalah sesama ruh. Karena itulah ketika kita ada di Masjidil Haram, di masjid yang mulia. Masjid yang mulia, apakah masjid yang mulia? Bukan. Karena di situ ada orang
mulia ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tahu? Di Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Demi negeri ini aku bersumpah, demi negeri ini, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini, di Baitullah. Semua kitab suci menyebut nama itu. Kalau Taurat menyebutnya jantung alam, tempat itu namanya jantung alam. Kalau Zabur menyebutnya adalah pusat dunia. Kalau Injil menyebutnya sumbu alam. Kalau Quran menyebutnya Baitullah atau rumah Allah. Orang Jawa, ibunya Pak Jenderal, menyebutnya Pusetiku. Jadi Abangan Bill sama Yai Robi ngajak jamaah umrah ini datang ke Pusetiku, ke Baitullah, ke sumbu alam, ke jantung alam. Tempatnya ada di situ. Karena itulah ibu dan bapak sekalian, memang pantas kalau semua orang itu kepingin datang ke situ. Karena datang situ, satu, datang ke rumah yang rumah hakiki, kampung akhirat, itu adalah di situ. Yang kedua, kita di situ itu adalah ketemu Bapak Ruhani kita, dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi senang datang di situ karena kita menjadi tahu dari mana ruhani kita berasal dan kelak ruhani kita akan kembali. Manakala kita tahu tempat kembali, apalagi kita dikasihi dan disayang oleh Allah. Makanya tadi saya ajak dan Bapak berdoa, mudah-mudahan Pak Jenderal yang barangkali datang dirawat di sini bersama semua dan kita semua agar selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita ini sudah dikasihi dan disayang oleh Allah, maka ketika kita nanti pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka di surat Al-Fajr itu kita akan dijemput oleh Allah dengan bahasa yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah watuli fi ibadi watuli jannati. Nanti kita semua, Pak Jenderal akan disebut bukan Pak Jenderal, tapi disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Luar biasa sebutan Pak Jenderal. Tetapi manakala kita tidak ngaji seperti ini, tidak silaturahim seperti ini, nanti tidak dijemput, tapi dicabut. Allah tidak mau untuk menemui orang-orang yang tidak mau peduli kepada agama. Dicabut, diterangkan di surat As-Sajdah ayat 11 itu, kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah tidak mau menemui kita kalau kita tidak bersilaturahim, kita tidak selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, kita tidak merasa bersaudara. Allah tidak mau, tetapi mewakilkan kepada malaikat maut yang katanya ya ini sakitnya melebihi kambing dikuliti hidup-hidup. Insya Allah mudah-mudahan ibu bapak sekalian, semua yang ada di sini nanti kala kita mengakhiri hidup, semoga Allah
menjemput kita dengan sebutan yang indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Bukan sebaliknya, ialah diwakilkan kepada malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itulah ibu dan bapak sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal tadi kita senang ke sana karena kita ingin datang ke rumah kami kita. 60 orang yang dipimpin oleh Yai Rofi'i dan Abah Radio datang ke tempat di mana kita ada berasal dan tempat di mana kita kembali. Yang kedua, yang ketiga, dengan kita ke sana kita ketemu Bapak rumah kita ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan untuk memperbaiki hidup kita di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tusalli ala wa qadri hadhihi al-hadrati wa qadri Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tusalli ala hadrati wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana bil Mustafa balligh maqasidana, khususan maqasida wa hajati sedaya jamaah ingkang rawuh iki ya Allah, bisihah wal afiyah ma'as salamah wal istiqamah bil mawaddah war rahmah was sakinah bil dzurriyyah at-thayyibah wa bi ziyarati Makkah wal Madinah wa bil bu'di an jami'il musibah wa akhiruna husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man a'tait wa qina bi rahmatika